Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang keempat ya dalam pengajian kitab Faslul Maqal fi takriri ma baina syariah wal hikmah minal ittisal. Di pertemuan ini kita akan membahas halaman 90 dan 91 ya. Kalian bisa lihat di, paling nggak di handphone juga bisa ya. Argumen 9 sampai 12 insyaallah ya. Tapi sebelum kita mulai pengajian, mari sama-sama kita baca Fatihah. Pertama kita hadiahkan untuk Ibn Rushd, yaitu Abu Walid bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd. Kemudian untuk guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid bin Wahid Hashim bin Kiai Hashim Asyari beserta seluruh keluarga besar Kiai Hashim Asyari. Juga untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, keturunan kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, murid-murid kita, dan semua orang yang kita mengenal kita dengan baik. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihulumihi biddaraini. Amin. Yang bagi seyogyanya an-nadriba. Ini nadriba, doroba, yadrubu biasanya artinya apa? Mukul, tapi jangan. Nadriba bi aidina fi kutubil qudama. Kita mukul dengan tangan kita terhadap buku-buku orang terdahulu. Yang lebih tepat apa? Doroba di sini kalau kita lihat di lisanul Arab itu sodama atau asoba. Lebih tepat apa ya? Berpegang atau terlibat. Berpegang saja ya. Seyogyanya kita berpegang dengan tangan kita fi kutubil qudama. Di dalam pengkajian atas kitab-kitab generasi klasik ya, orang-orang terdahulu. Berpegang dengan artinya apa kira-kira? Ya kayak gini ya, baca kitab maksudnya. Seharusnya kita mengkaji kitab-kitab generasi terdahulu, ulama terdahulu. Argumen ke-9. Faida apabila tukurriro telah jelas annahu sya'an yajibu wajib bisyar'i dengan syariat, secara syariat maksudnya. An-nadhru berfikir fil qiyasil aqli di dalam qiyas rasional atau berfikir dengan qiyas rasional wa anwa'ihi dan ragamnya. Kama yajibu sebagaimana wajib an-nadhru fil qiyasil fiqhi berfikir di dalam qiyas fikih. Fabayyinun maka jelas annahu sya'an ingkana apabila ada lam yataqaddam belum maju siapa ahadun seseorang mimman qablana sebelum dari orang-orang sebelum kita bifahsin dengan eksplorasi atau penelitian anil qiyasil aqli atas qiyas rasional wa anwa'ihi dan ragamnya. Ya, kita dia annahu maka sesungguhnya sya'an yajibu wajib alaina atas diri kita annabtadi'a untuk memulai bil fahsi dengan eksplorasi atau penelitian anhu atas qiyas rasional. Wa ayyasta'ina, saya baca aja dulu ya. Wa yasta'ina, dan seyogyanya kita meminta tolong
Fidzalika, di dalam fahas atau pengkajian tadi, siapa fa'ilnya? Al-mutaakhiru, generasi akhir, bil mutaqaddimi, dengan generasi yang terdahulu. Hatta takmula, sampai sempurna, apa al-ma'rifatu, pengetahuan, bihi, dengan fahas, penelitian yang mendalam. Saya jelaskan sedikit. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang qiyas fikih dengan qiyas rasional, ya. Bahwa di sini disebutkan secara syariat berpikir dengan qiyas rasional itu wajib, sebagaimana berpikir dengan qiyas fikih itu wajib. Ya. Bagi yang kemarin belum datang, argumennya karena kenapa? Kok qiyas rasional dalam hal ini logika itu wajib? Karena qiyas rasional itu dalilnya adalah fa'tabiru ya ulil absor. Beriktibarlah, berkiaslah wahai orang-orang yang berakal. Qiyas syar'i dalilnya juga sama, ya. Para faqih mewajibkan orang yang mendalami fikih itu melakukan qiyas fikih, dalilnya juga sama. Fa'tabiru ya ulil absor. Beriktibarlah atau berkiaslah wahai wahai orang-orang yang berakal sehat. Nah, jika udah Mas Rozi udah mulai nih, udah mulai baper dia. Disebut akal sehat udah mulai baper dia. Biasanya error kan? Iya, tadi kalau qiyas fikih saja dinyatakan wajib dengan dalil fa'tabirul absor, maka qiyas rasional justru lebih wajib dong, karena itu kan ulil absor, ya, bukan fa'tabiru ya ayyuhal fuqaha, kan. Artinya semua yang berakal wajib melakukan qiyas rasional, maka jauh lebih wajib. Nah, oke, itu yang kita sudah bahas. Kalau itu udah jelas, ya, maka apabila belum ada orang yang meneliti tentang qiyas rasional, maka kita wajib meneliti tentang qiyas rasional. Kalau orang terdahulu belum ada yang meneliti soal logika maksudnya, maka kita wajib untuk meneliti tentang logika. Kenapa? Karena itu wajib, ya kan? Artinya ini maksudnya apa berarti? Fardu apa? Fardu ain. Bisa fardu. Oke. Nanti kita akan lihat nih, ya. Apakah ini fardu ain atau fardu kifayah? Bagi pemirsa yang mungkin tidak familiar dengan istilah fardu kifayah dan fardu ain, fardu kifayah itu kewajiban yang mana kewajiban itu gugur, ya, apabila sudah ada di antara kita yang melaksanakannya, ya toh? Artinya ini kewajiban sosial. Contohnya apa misalnya? Yang sholat jenazah, ya kan? Mas Rozi sehat, jangan sebutkan dia mati. Iya, tiba-tiba meninggal, sakaratul maut. Itu kalau kita kita sebel sama dia dan nggak nyolatin dia, kita dosa bareng-bareng, ya kan? Dosa kan? Iya, jadi minimal ada satu aja nyolatin dia, ya kan? Walaupun terpaksa sekalipun, gugurin kewajiban, ya kan? Itu fardu kifayah. Kalau fardu ain apa? Kewajiban yang itu berlaku personal, ya. Setiap individu itu wajib melakukannya, tidak bisa diwakilin oleh orang lain. Sholat, ya, dan seterusnya. Oke, misalnya gini, belajar kedokteran itu fardu ain atau fardu kifayah? Kifayah. Sekarang nih kita sedang persoalannya apa? Ada virus corona, ya kan? Repot semua kita, ya kan? Mau berangkat haji di cancel, ya kan? Teman saya tuh ada yang seharusnya mau ke Qatar, nggak jadi, ya kan? Banyak lah kacau. Itu teman-teman yang punya travel haji itu lagi repot. Nah, sekarang
penelitian tentang tentang virus corona itu fardu ain atau fardu kifayah? Kifayah. Ya. Tapi itu bagi peneliti virus corona itu, pembuatan vaksin virus corona itu pahalanya luar biasa pasti ya. Artinya tadi nyolatin Mas Rozi itu jadi pahalanya luar biasa. Ya kan? Ya karena dia ngugurin dosa kita bareng-bareng kan? Iya kan? Iya tuh tadi. Dosa ya. Iya. Mati dulu ya. Iya. Nah sekarang saya tanyakan adalah bahwa berpikir itu wajib hanya berpikir yang benar itu kira-kira fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain dong, ya kan? Iya. Gak mungkin itu. Yang berpikir cuma kita gitu kan. Rozi suka-suka dia. Gak mungkin itu, gak mungkin, ya kan? Iya gitu kan. Cukup Faik saja satu pesantren ini yang berpikir rasional, yang lainnya udah gugur semuanya. Tapi jarang mikir, Pak. Itu pasti pesantren kacau semua itu. Kacau semua itu. Gitu? Artinya berpikir itu wajib fardu ain itu. Ya, berpikir. Tapi kan berpikir nggak mungkin ngaco toh, harus jelas. Artinya berpikir yang tertib, yang masuk akal, yang sesuai dengan realitas itu juga fardu ain. Ya kan? Artinya kalau belum ada cara untuk berpikir yang sahih dan benar, itu kita wajib semua fardu ain untuk mempelajarinya. Jadi kita semua itu wajib. Tidak ada perwakilan untuk belajar berlogika, berpikir secara tertib. Kan? Ya gini aja lah. Di media sosial kita ketemu bangsa orang-orang yang nyebarin hoax, itu aja kita repot betul kan? Ya kan? Ya karena itu emang wajib bahwa mengatakan yang benar, berpikir yang ini kan hoax itu kan karena mikir kacau, Mas. Ya kan? Itu pasti kacau itu. Saya nyebarin hoax itu pikirannya kacau. Mungkin sepertinya pendidikannya tinggi tapi bukan jaminan. Ya, orang berpendidikan tinggi kemudian berpikir rasional ya. Ya contohnya misalnya tempo hari kita ketemu apa misalnya? Ada dokter bilang apa? Kalau cewek berenang di kolam renang, gitu kan? Bareng dengan kalian semua ini bisa hamil dia tiba-tiba. Itu kan hello. Itu artinya apa? Dia tidak mempelajari ilmu tentang spermatologi itu dengan baik dan benar. Iya kan? Ya kan? Yang jelas tentang itu kan sperma ya kan? Spermatozoa itu kan mudah mati, ya kan? Yang mungkin jadi bisa jadi. Aduh, ini santri perempuan belum datang jadi parah kau. Iya, tapi itu kan Kalau ada pasti gitu. Iya, itu artinya tadi padahal dokter tokoh ya, dan tokoh loh itu. Seharusnya kan dia ngomong, kira-kira ngomong dulu baru berpikir atau berpikir dulu baru ngomong? Pikir baru ngomong. Iya, kalau kemudian ngeceput gitu aja dan itu sebenarnya kacau secara ilmiah kan memalukan itu. Dan itu viral. Bukan hanya di Indonesia loh. Kan baca tuh sampai koran-koran luar negeri pun meliput itu ya. Tentang adanya tokoh publik di Indonesia yang menyatakan bahwa seorang perempuan yang berenang di kolam renang itu kemungkinan hamil apabila tadi berenang dengan Mas Faik ya kan. Ya kan? Itu kalaupun berhasil itu berarti Mas Faik itu spermatozoanya itu kuat betul. Betul. Iya, tenanan itu. Iya. Yang berhubungan asli aja belum tentu jadi kok. Ya kan ini berenang gitu kan luar biasa. Oke. Ajaiban. Kayak tadi ya. Seandainya belum ada yang meneliti, maka apa? Kita wajib untuk meneliti tentang qiyas akli. Karena wajib untuk berpikir, fardu ain bagi kita semua untuk berpikir secara benar dan sahih ya. Benar itu artinya sesuai dengan kenyataan, sahih itu sesuai dengan akal sehat, rumusan yang seharusnya. Nah, wa ayyasta'ina fi dzalika al-mutaakhiru bil mutaqaddim. Dan orang
generasi sekarang seyogyanya juga mempelajari apa yang sudah diteliti oleh orang terdahulu. Ini kalau di penelitian di kampus istilahnya apa? Penelitian itu apa? Tinjauan pustaka, ya kan? Kalian nanti yang sudah skripsi Faik ya, yang sedang skripsi siapa? Si Farobi ya. Baik sudah lulus. Udah ya. Tadi ini ayasta'ina al mutaakhiru bil mutaqaddim, itu artinya kita kalau meneliti sesuatu itu seyogyanya membaca dulu karya-karya sebelum kita. Ya. Itu kalau di kampus nanti istilahnya apa? Tinjauan pustaka. Ya. Misalnya kayak si Mas Faik kan meneliti soal Gus Dur, ya kan? Dia harus memastikan penelitian tentang Gus Dur se-Indonesia ini, bahkan seharusnya sedunia ini sudah sampai mana. Gitu. Di situ istilahnya apa? State of art. Posisi penelitian kita sampai mana. Gitu. Nah, itu biar tidak terjadi plagiasi, pengulangan penelitian dan seterusnya, ya. Nah, itu. Liyasta'ina min dalika al-mutaakhir, artinya ketika kita diharuskan untuk meneliti kias rasional, kita perlu melakukan kajian pustaka, melihat orang sama ini udah sampai mana penelitiannya, ya. Hatta takmula al-ma'rifah b. Dengan cara itu maka pengetahuan menjadi lengkap, ya kan? Tadi kan, oh sebelumnya orang sudah meneliti kias rasional sampai mana, gitu kan? Sampai mana? Sampai sempurna. Sampai detik ini penelitian rasional itu masih panjang, ya, masih banyak. Nah, selanjutnya, fa innahu sya'an asyirun sulit au ghairu mumkinin, tidak mungkin ayyakifa au ayyakifa'ala. Waqafa'ala artinya fahima, ya. Sekiranya memahami siapa wahidun minan nas, satu dari antara manusia, min tilqaihi, dari dirinya sendiri, ya, wa ibtidaihi, dari permulaannya, ala jami'i ma yuhtaju ilaihi, ala jami' atas semua ma, sesuatu yuhtaju ilaihi yang dibutuhkan apa ma, min dalika, dari kias akli. Kama annahu, sebagaimana sa'an asirun sulit ayyastambito, untuk menyimpulkan siapa wahidun, satu orang, jami'a, semua ma yuhtaju ilaihi, yang diperlukan, min ma'rifati anwa'il kiasil fikih, dari pengetahuan tentang ragam kias fikih, ya. Tadi kalau sendirian, kenapa kok kita perlu mengkaji apa namanya apa yang sudah diteliti oleh orang terdahulu, dalam hal ini misalnya kias rasional? Karena mustahil kita sendirian meneliti kias rasional itu sendirian, Mas. Mustahil. Kita sendirian dan memulai dari nol itu mustahil. Karena kenapa? Ilmu itu kan terlalu lebar, ya kan? Misalnya gini, yang kita sudah pelajari paling tidak baru pengantarnya, ya, itu baru kias rasional dalam hal ini logika Aristotelian, yang ada 8. Ya, versi filsuf Islam ada 8, atau paling tidak ada 5. Itu saja kalian belum menguasainya, toh, ya kan? Itu tadi. Sekarang itu kan logika tidak hanya logika Aristotelian. Ada logika matematika, ada fusi logik, ada deontik logik, ada banyak. Logika itu banyak betul, ya. Banyak. Artinya sendirian saja. Hatta nanti Aristoteles sendirian pun itu sebenarnya dia itu hanya ibaratnya bangunan. Ilmu itu kan kayak bangunan. Ada yang ngasih pondasi, ya kan? Pondasi ini kan juga dia nggak bikin loh. Memangnya tukang batu ini bikin bangunan ini, dia bikin sendiri batu. Dia ngambil loh, ngambil naro, ditata, ya kan? Kemudian kasih semen, kasih dan seterusnya kan. Ada yang bikin pondasi, ada yang bikin tangga, tembok, ya kan? Ada yang bikin atap dan seterusnya. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan kayak gitu.
Mustahil orang sendirian menciptakan atau menemukan ilmu dari nol, nggak ada. Kita itu hanya yang kita lakukan adalah berada di pundak para giant, para pembesar sebelumnya, ya selalu kayak gitu. Ini kan bagian dari bahwa kenapa kita perlu ngaji kitab, kan kayak gini sebenarnya, ya kan? Kayak kita kalau di NU kan jangan dikit-dikit ijtihad, ya kan? Baca dulu ulama udah sampai mana, gitu kan? Para pendahulu kita udah ngomong sampai apa. Itu artinya kajian kita itu di NU ini sebenarnya mengikuti tradisi intelektual dunia, bahwa sebelum kita mengungkapkan satu pendapat, Mas, kita harus baca dulu kan para ulama sudah bahas sampai mana gitu. Jangan tiba-tiba langsung ini menurut saya, nggak bisa itu, ya kan? Iya. Kalian pernah ikut Bahsul Masail? Bahsul Masail itu ya kan di kalangan ulama-ulama NU itu kan, kita misalnya ada masalah tertentu, taruhlah misalnya yang tempo hari kami lakukan, saya dengan beberapa kiai muda NU Jakarta itu membahas soal status kewarganegaraan ISIS, ya kan? Itu gimana? Itu sebelum kita ngomong apa yang kita lakukan, dengerin dulu para pakar itu pendapatnya seperti apa. Oke, kita dengerin dulu, kemudian baca kitab. Walanantik kilmah illa wanarji ilal kutub. Kita nggak ngomong satu kata pun sebelum kita baca kitab. Itu. Oh, apa ini? Mereka kita identifikasi sebagai apa? Baru setelah lengkap nih bacaan kita dari ilmu kekinian dan ilmu klasik ya, baru kita ngomong. Oh, menurut kami ex WNI yang telah menjadi warga ISIS dan pengen balik lagi, statusnya bla 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 dan seharusnya bla 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 gitu. Tapi semua itu basisnya dari baca ini tadi. Kenapa? Karena asirun wa ghairu mungkin satu orang ayyakifa ala jami'. Satu orang mengetahui semuanya, ya kan? Filsafat memang mengkaji segala sesuatu, tapi kan segala sesuatu terlalu luas, ya kan? Apa coba misalnya gini, nih air, ini kan penelitian soal air itu misalnya apa? Oh sekarang kita sampai misalnya apa air yang bisa diminum, apa yang tidak, ya kan? Kalau di fikih air yang suci dan mensucikan, ya kan? Itu kan ada penelitian itu. Ya, kemudian air yang bisa diminum dan tidak. Ini kan kita sendiri juga paling banter kita taunya dimasak lah, gitu. Kalaupun kita beli air mineral ya kita yakin aja, insya Allah sih sehat tuh kan, nggak sampai meneliti macam-macam kan. Kalian beli galon gitu kemudian diteliti dulu kan, wah repot betul itu kan. Ya kita kan oke lah, insya Allah ini beres ya kan. Yang penting yakin ya kan. Oh, santri yakin terus ini kan, nggak pernah sakit kalian kan, yakin. Nah tadi penelitian soal air kan juga kemudian mungkin nggak air dijadikan bahan bahan bakar, ya kan? Ada itu filmnya juga ada tuh kan, bagaimana air jadi bahan bakar kendaraan bermotor. Nah itu kan menggantikan minyak bumi. Itu kan barangkali. Nah, itu tadi. Artinya tadi orang yang mau meneliti soal misalnya kemungkinan air biasa ini menjadi bahan bakar kendaraan bermotor, itu kan berarti apa? Dia perlu melihat penemuan sekarang ini udah sampai mana, ya toh? Gitu. Oke, kita lanjut. Tadi bal ma'rifatul qiyas, justru bahkan ma'rifatul qiyasil akli, pengetahuan tentang qiyas rasional, lebih patut bidalikal asyir, jauh lebih sulit, ya kan? Kalau kias ini tadi kias fikih aja itu mustahil diketahui orang sendirian. Nih, kalian tahu nggak siapa yang mencetuskan ilmu usul fikih? Araftum? Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i itu menciptakan usul fikih dari nol? Enggak. Ini saya sengaja bawa kitab ini. Ini
saya sudah menerjemahkan kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Ar-Risalah Imam Syafi'i. Nah ini apa namanya? Di sini saya kasih kata pengantar bahwa Imam Syafi'i adalah memang dia bagaikan Aristotle dalam hal usul fikih. Aristotle itu menyusun, ya, mensistematisasi logika, sementara Imam Syafi'i itu apa? Mensistematisasi qiyas fikih, ya kan? Tapi beliau juga bukan orang yang tadi memunculkan dari dirinya sendiri tentang teori-teori usul fikih. Ini saya sedang baca bukunya Mustafa Abdul Razik, judulnya Tamhid li Tarikh Falsafah Al-Islamiyah. Di halaman 235 itu ada sebutan ini, ya. Bahwa ya, ala annal qaul bi anna Aba Yusuf wa awwalu man takallama fi usul fikih ala madhhabi Abi Hanifah la yu'aridu al-qaul bi anna Syafi'i huwa alladhi wada usul al-fikhi ilman dha qawaidin amatin yarju ilaiha kullu mustambitin li hukmin syar'i, ya. Sebelum Imam Syafi'i itu sudah ada namanya Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf itu orang pemikir di madhab Hanafiyah, Imam Abi Hanafi. Beliau dikenal sebagai awwaluman takallama, orang yang pertama kali berbicara tentang usul fikih, ya kan? Sementara Imam Syafi'i apa? Man wado'a usulal fikih ilman daqwaid. Imam Syafi'i itu orang yang meletakkan menjadikan usul fikih sebagai ilmu yang punya kaidah-kaidah secara sistematis. Gitu. Artinya apa? Imam Syafi'i ya bukan wadi juga, ya kan? Artinya beliau beliau menetapkan, tapi sebagaimana tadi bangunan ini beliau tadi mensistematisasi, ya kan? Sudah ada nih bahan-bahannya, beliau merakitnya menjadi kitab Ar-Risalah, nah, gitu kan? Nah tadi apakah Ar-Risalah itu terakhir? Ilmu usul fikih terakhir? Tidak, kan? Tadi kan? Sendirian itu mustahil. Imam Syafi'i yang sepinter Imam Syafi'i itu juga ada qaul jadid, ada qaul qadim dan qaul jadid. Kemudian juga ada komentator Ar-Risalah itu banyak, ya kan? Orang yang saya termasuk di buku ini saya mengomentari Imam Syafi'i, Ar-Risalah Imam Syafi'i. Itu artinya beliau juga usul fikih yang beliau gagas itu ya bukan usul fikih yang terakhir, ya kan? Sampai detik ini kan masih ada misalnya asbah wan nadhair, ya kan? Kita ketemu kaidah-kaidah usul fikih, 5 kaidah utama, 27 kaidah-kaidah furu'iyah, ya kan? Itu Imam Syafi'i nggak ngomong itu, ya kan? Tapi itu juga cara agar kita bisa melakukan kias fikih. Artinya sendirian kias fikih itu mustahil. Orang sendirian membuat kias fikih mustahil. Apalagi kias rasional, ya kan? Kias rasional lebih sifatnya umum kan? Fikih kan cuman hukum agama Islam doang. Nah, kias rasional ini kan persoalannya sampai detik ini pun tetap ada, ya kan? Dan menjadi ilmu-ilmu yang lain, ya kan? Oke, itu tadi. Kita lanjutkan. Argumen yang ke-10. Wa in kana, apabila ada ghairuna selain kita, qad fahaso, telah meneliti. Fahaso kita artikan meneliti saja, ya. Bisa eksplorasi sebenarnya. Andalika, tentang kias akli atau kias rasional, fabayinun, maka jelas, annahu sya'an, bahwasanya sya'an, yajibu, wajib, alaina, atas kita, annasta'ina, untuk meminta tolong, ala manahnu bisabibilihi, atas sesuatu yang kita sedang menuju ke arahnya, bima, dengan sesuatu qalahu, yang dikatakan oleh mantaqaddamna fidalika, orang yang mendahului kita dalam penelitian tentang kias akli, ya.
kalau ada orang selain kita sudah meneliti tentang kias rasional, maka kita wajib untuk mempelajari apa yang dikatakan. Tahu nggak? Kan gini loh. Kias rasional tadi wajib, ya kan? Syariat mewajibkan kita berpikir. Berpikir harus benar. Pikir yang benar adalah dengan kias rasional. Kias rasional berarti wajib. Sewajib kita berpikir. Ya. Nah, tadi. Karena ini wajib, berarti kita harus meneliti dong gimana cara berpikir yang benar. Kalau ternyata sebelum kita orang Islam ini, itu sebelum Nabi Muhammad hadir sekalipun itu, ternyata sudah ada yang meneliti, maka apa? Kita wajib belajar juga. Apa yang sudah ditemukan oleh ghairuna, ya, selain kita. Wasawaun kana, sama saja, karena ada dzalikal ghair, orang lain itu musyarikan lana, berserikat dengan kita, au ghairu musyarikin, atau tidak berserikat dengan kita, fil millah, dalam agama. Baik orang yang sudah menemukan kaidah atau kias rasional itu muslim atau ghairu muslim, nggak ada masalah, ya. Kenapa kira-kira? Karena sebenarnya, ya, intinya kan perintahnya adalah berpikir rasional, kan? Cara berpikir rasional itu berarti apa? Alat bukan? Alat, ya kan? Cara saja. Yang utamanya adalah kita berpikir benar. Alatnya apa? Logika, ya kan? Nah, maka di sini kalimat selanjutnya adalah Ibn Rushd mengkomparasikan, membandingkan antara logika dengan alat untuk memotong, ya. Fa'innal alata, sungguhnya alat yang tasihu sah biha, dengan alat itu at-tadhkiyatu, penyembelihan, laisa, tidak yu'tabaru, dianggap fi sihhati tadhkiyah biha, dalam kesahan penyembelihan dengan alat itu, kaunuha, keadaan alat itu alatan, sebagai alat, limusyarikin lana, orang yang berserikat dengan kita, fil millah, di dalam agama, au ghairu musyarikin, atau tidak berserikat dengan kita dalam agama. Idza kanat, apabila ada, fiha, pada alat itu, syurutas syihah, syarat-syarat sah untuk menyembelih. Dengan alat, kan? Logika dibandingkan dengan alat penyembelihan, pisau, ya kan? Pisau. Nah, menyembelih itu syaratnya apa sih? Alat untuk menyembelih itu syaratnya apa? Silat, Pak. Boleh. Syaratnya apa? Harus tajam. Terus apa? Tidak menyakiti toh. Jangan sampai tadi kan menyembelih tapi menyakiti, nggak boleh itu. Kemudian nggak boleh najis, ya kan? Artinya disuci dulu. Syaratnya 3 doang. Apakah pisau untuk menyembelih itu disyaratkan bahwa ini pisau harus buatan orang Islam? Ya nggak ada dong. Gitu? Syaratnya kan cuma memang bisa nyembelih atau enggak. Repot betul itu. Wah, ini made in mana ini? Kan? Halal nggak pisau? Elah, keplak aja orang. Ya kan? Ya sekarang kan misalnya ada apa? Ada kulkas halal, itu apa itu? Peci halal itu kan. Intinya ya dibeli lah. Iya, itu kapitalisme syariah. Iya, kapitalisasi syariah. Tapi sebenarnya basicnya itu kacau itu, ya kan? Ya itu kan alat. Sebenarnya ini pulpen ini alat untuk apa? Kalian nulis ini apa? Untuk nulis, untuk mencatat ilmu, ya kan? Yang wajib adalah mencari ilmunya toh. Mencatat ini juga sama. Anda kalau menulis, kemudian ini bagian dari ibadah. Tapi alatnya ini, yang kita lihat apa? Sejauh mana dia bisa digunakan untuk menulis toh? Tulisannya jelas, ya kan? Tapi apakah kita mewajibkan pulpen ini harus bikinan tadi orang Islam? Kan enggak. Repot betul kayak gitu. Anda mau ke apa? Kalau kita mau sekalian aja nih, kalau mau ngaco-ngacoan, ya kan? Mau haji. Misalnya mau haji, ya kan?
Haji kan kita nggak mungkin naik getek kan? Ya iyalah. Terlalu lama. Mungkin tapi terlalu lama. Atau jalan kaki nggak mungkin. Ya kan? Sesakti-saktinya Mas Faik itu kan nggak mungkin renang ke Saudi. Tapi dia nggak bisa ngilang. Iya. Itu tadi. Dia latih juga. Ya kan? Kita perlu apa? Untuk misalnya untuk umroh haji. Pesawat toh? Apakah Anda kemudian wah, pesawatnya ini harus bikinan kita semua, muslim semua, harus bikinan almarhum Pak Habibie misalnya gitu. Nah, Pak Habibie melihat apa ngerakit semua itu misalnya pesawatnya kan nggak juga, ya kan? Yang ngerakit kan macam-macam orang-orang PTIN itu kan. Artinya beliau juga nggak ditanya itu, apakah Anda muslim? Ya enggak lah. Jauh dia tahu teknik pembuatan pesawat terbang. Manrop buka. Oh iya makanya kan? Tadi kan? Kalau misalnya gini, kalau kita membenarkan berangkat haji dengan pesawat yang tidak kita pertanyakan siapa pembuatnya, ya berarti ya sama aja. Karena ini alat, ya kan? Logika juga sama. Itu alat agar kita benar, berpikir secara benar dan sahih. Maka ya jangan disyaratkan bahwa ini harus logika itu yang menemukan harus muslim, enggak, ya kan? Nanti di muslim juga kita usul fikih itu kan logika yang dibentuk oleh orang-orang Islam, ya kan? Tapi itu bagian dari logika yang lebar itu, ya. Kalian kalau nanti baca usul fikih bukunya Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Al-Mustasfa fi ilmi usul, ya kan? Al-Mustasfa itu ada kalimat tuh. Awal kalian kalau membaca Al-Mustasfa itu awalnya apa? Ilmu mantek itu. Dan ada pernyataan di situ. Man, barang siapa lam yuhid biha, tidak menguasai biha dengan ulumul mantik, ya, lafi kotala nabi almeh, maka kami tidak meyakini keilmuannya. Al-Ghazali mengatakan itu. Orang yang tidak menguasai logika, kata Imam Ghazali apa? Ilmunya nggak dipercaya. Artinya apa? Logika itu apa? Miftahul ulum, kata Imam Ghazali. Kalau miftahul jannah itu apa? La ilaha illallah, ya kan? Miftahul ulum, mantik. Dah ingda Imam Ghazali, fil Mustasfa, kalian bisa baca itu, ya kan? Nah itu tadi. Nah, Al-Mustasfa itu ya basicnya Imam Ghazali ya baca logika Aristotelian. Baru beliau kemudian di kitab yang tempo hari saya bawa itu Al-Qistos Al-Mustaqim, ya, itu di situ logika kan. Itu baru beliau membahas soal logika yang ada di Al-Qur'an, ya kan? Tapi basicnya kalau kalian pakar logika betul, Anda akan melihat nuansa-nuansa Aristotelian di situ. Intinya apa? Jangan pertanyakan dari mana asalnya. Yang penting ini alat. Sejauh alat itu bermanfaat, ya jalanin, pakai, gitu kan? Oke. Tadi A'ni bi ghairil musyarik, yang saya maksud bi ghairil musyarik, orang yang tidak berserikat dengan kita. Man adalah orang nadhoro yang berpikir fi hadil asya, pada perkara ini, berbagai hal terutama kias akli, minal qudama qabla millatil Islam, dari orang-orang terdahulu sebelum agama Islam. Tadi kan? Ya, kalau orang terdahulu sebelum Islam ternyata sudah mengkaji kias rasional, dalam hal ini Aristotle, ya why not kita mempelajarinya, gitu kan. Bahkan gini, sebagian filsuf itu menyebut bahwa Aristotle itu nabi, Plato itu nabi, Socrates itu nabi. Ya, kan minhum, yang kita tahu kan cuman 25 nabi toh. Itu kan di Al-Qur'an disebut apa? Minhum mangqasasnahu malaika wa minhum malam naksus alaik, ya kan? Ada nabi yang disebutkan sebagaimana yang kita hafal dari Adam sampai Nabi Muhammad, tapi minhum man lam naksus alaik. Sebagian nabi itu tidak disebutkan. Nah, kemudian Al-Ma'mun, ya, Al-Ma'mun itu khalifah setelah Harun Ar-Rasyid, ya kan? Yang kemudian mensosialisasikan kajian filosofis itu, ya, sangat hormat terhadap Aristotle dan menganggapnya nabi, ya. Karena gini loh, kenapa gini,
Sokrates itu kenapa ya, tentang nabi atau tidak penelitian lebih lanjut lah. Tapi paling tidak dia orang soleh. Ya. Sokrates itu menyatakan bahwa kita seharusnya mengenali diri sendiri. A'rif nafsa. Ya kan? Know yourself. Kenalilah dirimu. Ya kan? Itu tertulis di Delphi, pintu gerbang. Kalau kita ke Athena itu ada know yourself. Itu kemudian dia apa? Kalau Anda ada keraguan itu daimonia, kata hati, nurani, ya kan? Kalau Anda galau dan seterusnya, milih-milihan itu tanyakanlah is'al domirok. Kalau di pesantren kan kita belajar, tanyakanlah ke nuranimu, bener nggak ini? Gitu kan? Karena ini domir itu suara Tuhan. Sokrates mengatakan itu. Bahkan kalau kalian baca dialog-dialog akhirnya Sokrates itu sebelum meninggal dunia dia membahasnya soal kehidupan setelah mati. Kan? Dia ngomong soal kenapa Sokrates itu dibunuh, disuruh dihukum untuk mati minum racun, Semlok itu kan. Ya karena dia dianggap ini meracuni anak-anak muda, meracuni mereka untuk berpikir benar, padahal kan benar sebenarnya. Tadinya anak-anak muda ini ngikuti apa yang ada di masyarakat, misalnya kemudian tentang dewa-dewa dan seterusnya. Sokrates nggak percaya dengan dewa-dewa itu, artinya dia muwahhid, orang yang bertauhid, ya kan? Dan kemudian akhirnya dia membahas soal nanti setelah mati, kehidupan setelah mati. Artinya beliau itu membahas soal hati nurani, ketuhanan dan hidup setelah mati, ya kan? Beliau berdakwah itu bapak filsuf kan. Kemudian siapa? Plato. Plato itu mengatakan apa? Eidos, ya kan? Bahwa yang nyata itu eidos. Kita ini nggak nyata. Ide itulah yang nyata, ya kan? Ide itu tidak berubah. Kita itu kalau mencari ilmu itu mencari eidos. Bukan letus, Pak. Kalau Belgeda sih. Ya, eidos itu ide kan? Jadi gini Mas, ada ide tentang manusia, ya kan? Ide tentang manusia itu pasti sempurna. Ketika manusia mewujud dalam bentuk kalian, apalagi Mas Rozi, itu pasti sudah nggak sempurna. Jadi kalau kita ingin tahu, iya itu Mas Rozi adalah tiruan tidak sempurna dari eidos. Iya, ya kan? Negara, kalau kita ingin memikirkan pemimpin yang ideal, maka kita memikirkan eidos. Eidos itu tetap tidak berubah dan kita mendambakan ke sana. Kira-kira eidos itu apa? Tuhan toh, yang ideal. Itu tadi, Plato itu juga muwahhid sebenarnya. Bahwa kita didorong agar ke arah ide. Aristotle muwahhid. Dia gini. Salah satu yang diteliti oleh Aristotle itu apa? Tentang kausalitas. Apa kausalitas, Mas? Ojo tak kok Rozi ora paham iku. Ojo pokoknya. Kausalitas apa, Mas? Sebab akibat. Ya kan? Kemudian kan gini. Sebab itu ada yang sebab material, ya kan? Ada sebab formal. Ada sebab efisien. Kemudian sebab apa sih yang tujuan? Misalnya gini. Meja ini. Sebab material itu adalah sebab yang menjadi bahan bagi terciptanya benda ini. Berarti apa? Sebab materialnya kayu, ya toh? Sebab formal adalah bentuk yang dengan demikian kayu menjadi kayak gini. Berarti apa? Sebab formalnya apa? Meja. Kemudian ketika kayu dibuat menjadi meja, itu ada penyebab yang namanya sebab efisien. Tukang kayu. Ya. Kemudian ada tujuan, ya. Sebab yang terkait dengan tujuan. Kenapa ini dibuat? Untuk pengajian misalnya gitu kan, untuk ngaji. Nah, kita tadi 4.
Aristotle mengatakan bahwa segala ini selalu ada sebab, setiap akibat ada sebab, terus kayak gitu. Sampai dia berpikir tentang prima causa, sebab yang pertama. Dia membahas segala sesuatu itu bergerak dan digerakkan. Segala sesuatu yang bergerak itu digerakkan. Dan itu sampai ke penelitian dengan unmover, sesuatu yang bergerak dan tidak digerakkan. Tadi kan penyebab yang tidak disebabkan. Kira-kira siapa? Tuhan lagi. Tadi Aristotle ngomong soal unmover atau prima causa. Plato mengatakan soal eidos. Kemudian Socrates juga sama tentang menolak berhala-berhala, dan dia mempercayai bahwa tanyakanlah dirimu, ya kan? Ini kan sebenarnya apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itu tuh pernyataan yang sudah ada di Socrates. Arif nafsak itu Socrates juga ngomong gitu. Know yourself, kenalilah dirimu. Ini kan setelah sampai ke Islam apa? Man arafa nafsahu, orang yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbah. Maka dia mengenal Tuhannya. Luar biasa kan? Itu artinya, maaf. Oke. Wah, ini saya terlalu semangat. Oke lagi. Oke, kita lanjut. Lanjut. Nomor 11. Wa idza dan jika kana ada al-amru perkara hakada seperti ini. Wa kana dan ada kullun ma yuhtaju ilai, semua yang dibutuhkan minan nadori di dalam dari berpikir fi amril maqayisil aqliyah, di dalam perkara kias-kias rasional, qad fahaso anhu, telah dikaji oleh al-qudama, orang-orang terdahulu, atam mafahsin, dengan secara sempurna penelitiannya. Faqad yambagi, maka seyogyanya an-nadriba, jangan mukul nih ya. Kita berpegang saja biaidina, dengan tangan kita, ila kutubihim, kepada buku-buku mereka. Fanang duru fi maqaluhu, maka kita memperhatikan dan memikirkan fima, pada sesuatu, qaluhu, yang mereka katakan, min dalika, dari kias akal. Fa in kana, apabila ada kulluhu, ya. Fa in kana qauluhum kulluhu, ya, kullu qaulihim sawaban, semua perkataannya apabila itu benar, fa qabilnahu minhum, maka kita menerimanya dari mereka, ya. Wa in kana, apabila ada fihi, di dalam perkataan para pendahulu itu, ma laisa bisawab, sesuatu yang tidak benar, yang keliru, nabahna alaihi, maka kita memberikan peringatan, memberikan catatan. Nah, ini tadi. Ternyata ini tadi kan, kalau tadi argumen yang pertama, kita butuh alat untuk berpikir rasional. Kita nggak usah memperhatikan dari mana sumbernya, ya kan? Sejauh itu alat berguna, gunakanlah, ya. Memenuhi syarat, tidak bertentangan, berarti kan mubah, masuknya ke mubah. Ini tapi bukan hanya mubah, kan kita sudah di awal bilang apa? Wajib, ya kan? Oke, pakai, ya kan? Nah, ini ternyata kaidah berpikir rasional atau kias rasional atau logika itu sudah diteliti oleh para pendahulu. Maka apa? Ya, kita seharusnya belajar dong, mempelajarinya, bukan? Nggak usah mulai dari nol maksudnya. Oh, ternyata misalnya gini tadi. Oh, ternyata penelitian tentang air minum yang bisa diminum itu kan sudah ada toh, ya kan? Minimal yang kita tahu kan, oh kalau direbus sampai mendidih maka dia layak untuk diminum, ya toh? Anda meneliti nggak bahwa setelah Anda mendidih itu bakterinya mati? Enggak kan? Anda yakin aja kan? Yakin. Ainul yakin. Ya kan? Ya kan? Ya sebenarnya itu kan nggak ainul yakin juga kan? Yo wes lah ngono to. Wes pokoknya dombe lah, ya kan? Mendem yo mendemo.
Ya kan? Iya. Ya tadi kan. Iya. Tapi kita kan nerima aja kan bahwa nggak mungkin kita mulai dari nol. Ternyata udah ada meneliti, ya wes lah. Alhamdulillah kita sehat-sehat aja tuh. Gitu. Ya, artinya terima aja. Itu ternyata sudah. Dan ini gini. Pernah dengar hadis yang itu loh. Al-hikmah dolatul mu'min. Nah, ya kan? Al-hikmah, kebijaksanaan itu dolatul mu'min. Sesuatu yang hilang, yang tersesat dari orang beriman. Sesuatu yang perlu dicari. Dolah itu kan tersesat, artinya hilang. Sesuatu yang perlu kalau hilang kan perlu dicari ya. Kebijaksanaan adalah dolatul mu'min. Sesuatu yang seharusnya kita cari. Haitsu ma wajadaha. Dimanapun orang mukmin itu menemukan hikmah itu, fahuwa, maka orang mukmin ahaqqu biha, berhak untuk mendapatkan kebijaksanaan itu. Rawahu at-Tirmidzi. Artinya kebijaksanaan, ilmu itu memang kita orang beriman, kita meyakini orang beriman, maka kita berhak untuk mempelajari apapun dari siapapun. Haitsu ma wajadaha, dimanapun. Ini tadi kan, kita contohnya di sini hanya kias rasional aja. Ternyata Aristoteles sudah menyusunnya menjadi organon. Ya, organon itu keseluruhan kitab logika Aristotelian. Ya tinggal belajar aja. Tapi kemudian ini keren. Fanang durufi maqaluhu min dalik. Kita perlu memikirkan ulang. Nah, ini keren tuh. Mikir lagi, Mas. Fa'ingkana kulluhu soaban. Kalau yang kita temukan di organon itu benar semuanya, maka apa? Qabilnahu, kita terima. Ya kan? Oh, ternyata kias rasional sudah disusun oleh Aristoteles. Kita temukan benar, terima. Wa ilam yakun soab, ya. Kalau misalnya apa di sini? Wa in kana fi ma laysa bisawab, kalau kita temukan di situnya ada yang keliru, nabahnahu. Kita apa? Memberikan catatan. Hati-hati. Oh, ini keliru nih. Urusin aja. Ini kan artinya apa? Kritik gitu kan. Artinya belajar. Ilmu apa? Kita terbuka terhadap ilmu dari manapun sumbernya. Ya, ini kita sebagai orang beriman dan sebenarnya siapapun seharusnya gitu. Kita harus terbuka. Tapi tidak hanya terbuka saja. Ya kan? Kalau kita terbuka, kira-kira kayak laptop apa hasilnya? Kalau Anda laptop terbuka semuanya, tanpa antivirus apa yang terjadi? Kacau. Kacau kan? Apalagi mengunjunginya ke situs-situs nggak jelas. Waduh. Aduh. Hancur semua itu, ya kan? Iya kan? Itu tadi. Nah, tadi artinya apa? Perlu ada apa? Antivirus kan? Nah, antivirusnya sama tadi. Kita belajar itu apa? Kalau itu benar kita terima. Kalau ada yang keliru, ya jangan maki-maki kemudian kita buang juga. Ya kan? Kemudian misalnya gini, laptop ada virusnya kita buang gitu kan? Baik ini, Pak. Saya terima, saya siap menerimanya, ya kan? Kalau dibuang ya betul kan? Iya kan? Akhirnya tadi artinya apa? Dikritik, tapi kritik yang membangun. Nabahna alaihi, kita memberikan catatan. Nabaha itu kan tanbih ya, perhatian, hati-hati. Oh, ini keliru. Jadi tidak mengkritik yang kemudian membuang, enggak. Kita ini yang diungkapkan oleh Ibnu Rushd itu adalah resamnya kegiatan intelektual, ya kan? Artinya kita perlu terbuka, mempelajari dari manapun sumbernya, tapi kemudian kita tetap saja perlu ada filter, ya kan? Bahwa ini ada yang sahih atau keliru. Yang sahih kita ambil, yang keliru ya kita perbaiki, ya kan? Ini ibaratnya bangunan, ilmu pengetahuan atau kias rasional adalah bangunan, ya kan? Kalau ternyata bangunan ini layak huni, kan kita tempati, betul kan? Tapi kalau nggak layak huni, ya kita hati-hati, ada yang bocor di situ. Oke, kita benerin gentengnya. Awas nih, misalnya di situ anginnya selalu dari sana. Oh, berarti kita kasih apa? Kan gitu kan? Artinya kita tidak kemudian karena ini bangunannya misalnya bikinannya non-muslim, kemudian kita langsung menolaknya, kan ngaco balau, ya kan? Gitu. Oke. Sampai sini bisa dipahami?
Oke, kita lanjut. Yang terakhir, argumen ke-12. Waktunya masih ada, Mas? Ada, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Aku mobil mau jalan, namun mau mogok itu. Faida apabila faragna kita telah selesai min hadal jinsi minan nadar dari jenis berpikir ini atau logika ini, kita udah selesai belajar logika. Wahasolat ingdanal alatu, dan telah mencapai kepada kita alat-alat alati yang biha dengan alat itu nakdiru alal i'tibar untuk beriktibar fil maujudat tentang segala yang ada wadilalatis sun'ati fiha dan menandai keterciptaan fiha pada maujudat segala yang ada fa inna man ini tambahan kalimat aja fa inna maka sesungguhnya man orang la ya'rifu sun'ata tidak mengetahui keterciptaan la ya'riful masnu tidak mengetahui yang diciptakan. Waman la ya'riful masnu kias-kias demonstratif. Saya terangkan tadi. Kalau kita sudah belajar logika nih, ini taruhlah kalian logika udah selesai. Ini kan sebenarnya ini buku ini pengantar sebenarnya, pengantar menuju logika dan filsafat ya. Sebenarnya ini pengantar saja. Artinya ini buku ringan ya. Jadi pencit, Pak. apa? Ringan pencit. Enggak, ini buku ringan bener. Ini saya pertama kali hatam baca buku ini saya tulis nih. Tamat qiraatul ula fi Januari 23 Januari 2001. Jam 23 di Kairo. Jadi saya terakhir pertama. Ya, Pak. saya baca pertama kali ini sampai hatam 2001. Kalian besok lahir dong. Oh ya wes. Seolah-olah masih sonom. Ya kan? Intinya ini 2001 itu saya umur 20 tahun ya kan. Ya saya masih muda sebenarnya. Kelas 1 lah. Ya. Ya. Nah itu dia. Ini buku yang ringan. Anggaplah kita udah selesai belajar logika. Maka setelah itu apa? Kita mulai nakdiru ala i'tibar al maujudat. Kalau sudah bisa, maka kita bisa berkias, mengkaji segala yang ada, ya kan? Dilatih sun'ah fiha. Kita tahu bahwa segala yang ada itu menunjukkan tentang keterciptaan. Kemarin di pertemuan pertama sudah saya bahas itu kan. Saya nyontohkan pakai laptop saya ingatku ya kan. Kita tahu bahwa kita contohnya buku aja lah ya. Buku ini kan nggak mungkin kan buku ini hadir dengan sendirinya kan? Iya kan? Artinya ini tercipta kan? Kita tahu keterciptaan buku ini, ya toh? Kemudian apa? Karena kita tahu keterciptaan berarti dia masnu, sesuatu yang diciptakan. Ketika dia tahu bahwa dia diciptakan, sesuatu yang tercipta, maka kita akhirnya ya kita menyadari tentang sang pencipta. Dalam hal ini kalau buku ini ya yang nulis saya, ya kan? Saya yang nulis. Imam Syafi'i yang nulis juga Arisalahnya. Syarah tentang Arisalah saya, ya kan? Jadi kan? Itu sama juga. Kalau kemudian kita sudah belajar logika, maka kita bisa mengkiaskan. Kita mengetahui bahwa alam semesta ini tidak mungkin hadir dengan sendirinya. Ada faktor keterciptaan padanya. Artinya alam semesta ini itu tercipta. Ya kan? Dari yang besar-besar saja lah. Misalnya matahari, ya kan? Matahari itu kan bergerak toh. Artinya dia dia tidak abadi juga kan? Dia abadi juga. Artinya ada yang lebih abadi. Nah itu kan? Artinya kita kemudian minimal walaupun kita tidak mengetahui Tuhan itu seperti apa, minimal kita menyadari adanya Sang Pencipta. Gitu. Artinya ini logika itu adalah sarana agar kita mengenal Tuhan. Gitu kan? Kan? Setelah itu apa? Kalau kita sudah mulai tahu yajibu an-nasro'a fil fahsi fil maujudat alat tartib, ya kan? Setelah kita sudah mengetahui logika, maka kita mulai mempelajari tentang segala yang ada secara tertib dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang dibahas secara demonstratif. Artinya seperti yang awal tadi saya bilang, miftahul ulum apa? Al-mantiq.
Gitu. Setelah Anda menguasai logika, barulah Anda belajar ilmu yang lain. Gitu. Kalau belum menguasai logika, kacau balong. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, ya kan? Saya nggak yakin itu logikanya kuat betul sehingga ngaco. Orang yang ya bisa dipastikan orang yang penyebar hoax itu logikanya kacau, ya kan? Bisa dipastikan. Bisa dipastikan. Iya, karena paling tidak kalau dia benar-benar belajar logika dengan baik, dia tahu sophistical LNC, dia tahu kerancuan-kerancuan dalam berpikir, ya kan? Dia tidak akan melakukan generalisasi tergesa-gesa, tidak akan cepat-cepat mengambil kesimpulan, ya kan? Premisnya lengkap saja belum tentu kesimpulannya benar, apalagi premisnya nggak jelas, ya kan? Itu, nah itu semua memungkinkan apabila berpikirnya beres, ya. Artinya kita runut dari awal bahwa kita diwajibkan oleh syariat untuk berpikir. Berpikir itu kan ada yang benar, ada yang keliru, ya kan? Seharusnya kita apa? Berpikir secara benar. Maka kita perlu sarana, alat untuk berpikir secara benar dan sahih. Ini adalah logika. Kalau ini berpikir secara benar dan saya sudah dikuasai, maka kita belajar ilmu yang lain akan mudah, ya kan? Tidak akan ngaco. Dan itu akhirnya tadi salah satu yang akan kita temukan adalah kita bisa mengenal apa? As-soni, yang menyuruh kita berpikir dengan benar tadi. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Silakan. Masih ada waktunya? Iya, Mas. Monggo. Tadi kan ada istilah fardu kifayah sama fardu ain. Itu kenapa dinamakan fardu ain? Kenapa beda sama fardu kifayah? Iya. Ain itu artinya kan ain itu kan entitas kalau bahasa Indonesia, bahasa filsafatnya. Ain. Bi ainihi, dengan zatnya. Ain itu muradif min zat, ya kan? Artinya fardu ain ada fardun likulli ainin atau likulli datin, likulli fardin. Ya itu. Jadi ain artinya ya, ain tidak hanya mata artinya ya, tapi dalamnya ain itu artinya zat, ya. Artinya itu kewajiban untuk tiap individu. Kifayah artinya apa? Kafa, cukup. Artinya apa? Kewajiban yang cukup terpenuhi apabila ada yang sudah melakukan kewajiban itu, salah satunya. Itu kan? Seperti yang tadi misalnya, nyolatin Mas Rozi tadi kan? Ya kan? Cukup satu aja, Mas. Gak usah banyak-banyak, ya kan? Iya, itu. Ya. Jadi gitu. Kifayah artinya cukup. Sebenarnya ya fardu ain ya menurut hemat saya utamanya ya berpikir yang benar itu justru yang sungguh-sungguh fardu ain itu, ya kan, dibandingkan dengan yang lain-lainnya, ya. Ada itu kok, ada hadis saya bacanya di Al-Qistos Al-Mustaqim. Al-Qistos Al-Mustaqim karangannya Al-Ghazali, ya. Itu di situ ada hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah kepada Imam Ali karramallahu wajhah, ya. Ali bin Abi Thalib. Rasulullah bersabda gini, "Idza apabila taqarraba 'abdun bin nawafil." Apabila orang-orang yang lain itu beribadah dengan peribadatan nafilah, sunnah, bahkan faraid, ya. Fataqarrab anta ya Ali, maka dekatilah kamu, fataqarrab bi aklika, dengan akalmu. Idza taqarraba 'abdun bin nawafil fataqarrab anta bi aklika. Anda cek di Al-Qisas Al-Mustaqim. Artinya berpikir itu adalah taqarrub ilallah, ya. Tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sanatin. Berpikir yang sungguh-sungguh 1 jam, Mas, kita belajar 1 jam itu sama dengan beribadat 1 tahun. Masya Allah. Berpikir yang benar loh, bukan pikir kotor, bukan pikir kotor. Kalau kita mikir, kita ngaji sejam sampai segitunya, Pak. Nggak nyampe, Pak. Iya, Iya kan, Pak? itu tadi, iya. Aku nggak paham, gue ngomong apa. Betul, Mas. Iya tadi. Ya karena gini, kenapa
Kenapa beribadah mahdoh itu yuk, ada pahalanya, tapi berpikir yang konstruktif ya, bukan Victor ya, itu malah pahalanya besar. Karena kan berpikir yang konstruktif. Misalnya gini, ini saya mengajar ini kan berpikir, ya kan? Semoga insya Allah bermanfaat untuk para pemirsa dan kita semua. Amin. Artinya kan efeknya lebih panjang. Sementara kalau saya nih 1 jam tadi, saya buat ada sampai jidat saya hitam gitu kan, bermanfaat untuk saya pribadi toh, ya kan? Itu tadi, berpikir, asalkan Anda menulis dengan sungguh-sungguh, itu ya ibadahnya berlipat. Maka tadi ada hadis yang diungkapkan Rasulullah dan dicatat di Al-Qistas Al-Mustaqim itu. Idza taqarraba 'abdun bin nawafil fataqarrab anta bi aqlik. Maka dekatilah Tuhan dengan akalmu. Artinya kita berpikir itu beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Terima kasih atas atensinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.